untuk peserta didik dapat mendeskripsikan atau menentukan tentang statistik dari data tabel distribusi frekuensi dan segalanya nanti sampai akhir pertemuan ya. Dan terampil menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan mengembangkan karakter, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, mandiri, jujur, bertanggung jawab, peduli lingkungan, serta dapat bekerja sama. Untuk pertama kali, marilah pelajaran kali ini kita awali dengan berdoa sejenak. Berdoa mulai. Ya, berdoa cukup. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, kita sudah siap semua. Dari 100 peserta baru muncul 71 peserta ini. Yang lain masih tidur. Ya udah, monggo kita awali saja untuk belajar kali ini. Kalau Mas PPT-nya, Mas. Ya, kita belajar statistik. Statistik itu kan ada data sendiri-sendiri ya kemarin ya. Kemudian ada data yang dikelompokkan menjadi data kelompok. Untuk pembelajaran kali ini kita belajar yang data kelompok. Melanjutkan pelajaran-pelajaran yang sudah kemarin dilalui. Kemarin kita sudah masuk ke pengumpulan data dari masing-masing kelas. Berikutnya, Mas. Yaitu antara lain kita mendata dari tiap-tiap kelas, ada yang didata tinggi badannya, ada ukuran sepatunya, ada berat badannya, ya, dan lain sebagainya. Nah, data-data itu nanti akan kita proses. Nah, setelah diperoleh dari list, kemudian sudah lengkap, kirimkan ke grup WA kelas. Ya. Nanti data itu kita proses untuk disajikan statistiknya bagaimana. Ya. Antara lain kemarin sudah kita pelajari untuk data yang terkecil. Kemudian ada data terbesar. Kemudian selisih data terbesar dan terkecil kemarin sudah kita peroleh disebut jangkauan ya. Jangkauan. Kemudian nanti data-data nanti dikelompok-kelompokkan dalam beberapa kelas menurut aturan yang sesuai. Berikutnya, Mas. Nah, untuk membuat kelas dari beberapa data tadi, kita gunakan rumus Stargaz kemarin yang berbunyi banyaknya kelas itu akan sama dengan K. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N itu banyaknya data ya kemarin ya. Sudah kita pelajari dan sudah kita buat kemarin. Nah nanti K itu ketemu berapa, kita gunakan logaritma dengan tabel boleh, dengan laptop boleh, dengan kalkulator boleh ya. Atau HP, monggo silahkan. Data logaritmanya tinggal dimasukkan, yaitu 1 ditambah 3,3 log N. Lah nanti biasanya K itu kan ketemunya sekian, sekian gitu ya.
Nah, terus itu nanti bisa dibulatkan kalau mau kita menentukan banyaknya kelas dibulatkan ke bawah berarti memakai yang kecil. Kalau kita bulatkan ke atas berarti kelasnya yang lebih banyak satu lagi. Misalnya 6, sekian sekian. Nah, nanti banyaknya kelas bisa kita pakai 6 kelas saja atau bisa jadi kita bulatkan ke atas menjadi 7 kelas. Nah, setelah itu berikutnya Mas. Kita nanti menentukan banyaknya kelas sudah ya. Itu tadi misalnya kita buat 7 kelas. Atau ada yang 8 kelas. Nah, nanti kalau didistribusikan masing-masing masuk di kelas mana, nanti kadang yang kelas 8 itu tidak ada anggotanya. Berarti nanti ya tetap menjadi 7 kelas saja. Contoh ini ada tabel dari tinggi badan siswa kelas X MIPA 4 SMA 2 Klaten. Yang banyak anggotanya 33 siswa. Nah, tinggi badan setelah dilakukan list itu ada bermacam-macam nih. Nah, tinggi badan yang terendah itu kita temukan 147. Nah, itu yang menentukan batas bawah dari kelas pertama. Nah, tadi kita sudah menentukan banyaknya kelas, maka nanti kita juga harus menentukan panjang kelas. Panjang kelas kemarin rumusnya apa? Jangkauan dibagi banyaknya kelas ya. Jangkauan dibagi banyaknya kelas. Kemarin kita sudah membuat di kelas masing-masing dari kasus yang berbeda-beda. Nah, ini berarti panjang kelasnya dari 147 sampai 150. Itu berapa panjang kelasnya? Jadi ada 147, 8, 9, 150. Panjang kelasnya 4 nih. Jadi untuk kelas pertama itu 147 sampai 150. Lah yang tinggi badannya masuk di kelas itu dibuat terus, dihitung, diteliti dari semua anggota kelas kita. Itu yang anggotanya di situ masukkan kelas itu. Dan nanti kalau tinggi badannya di kelas kedua yang berikutnya, kita masukkan kelas kedua dan seterusnya sampai yang terakhir kelas ke-7. Yang ternyata di situ setelah diturus, itu banyaknya turus itu mewakili banyaknya frekuensi. Nah, nanti kalian kalau asing dengan kata-kata turus itu ya bisa dilambangkan dengan gambar boleh, dengan gambar apapun boleh, gambar bunga misalnya boleh, gambar matahari boleh, atau gambar manusia juga boleh. Misalnya satu gambar mewakili satu tinggi badan, itu juga boleh, bebas ya. Nah, setelah kita ketemu frekuensinya ada berapa, dan nanti terus kita jumlahkan ya. Kalau jumlahnya itu sudah sama dengan banyaknya anggota kelompok kelas kita, berarti itu sudah benar, semuanya sudah masuk. Nah, kalau belum sama, itu berarti ada yang kelewatan belum dihitung. Kalau jumlahnya kok kelebihan, berarti ada yang dihitung double. Itu tabel distribusi frekuensi. Kemarin kita sudah membuatnya. Berikutnya, Mas.
Nah, kita kemarin setelah membuat tabel distribusi, kemarin kita juga sudah membuat beberapa hal, antara lain batas kelas. Batas kelasnya yaitu tadi ada yang kiri namanya batas bawah, kemudian yang kanan namanya batas atas. Nah, batas bawah dan batas atas nanti masing-masing bisa disebutkan, masukkan ke kolom batas bawah dan batas atas. Kemudian nanti kita akan mencari titik tengah. Titik tengah dari panjang kelas tadi, rumusnya kemarin apa? Yaitu batas bawah ditambah batas atas pada kelas yang sama dibagi 2. Ya. Nah, nanti titik tengahnya masing-masing kelas akan ketemu, diperoleh seperti contoh itu. Ada 148,5 kelas pertama, kelas keduanya 150,5 dan seterusnya sampai kelas terakhir 172,5. Itu kemarin sudah kita lewati, ya. Masih ingat semua toh ya? Sudah bisa semua. Nah, itu nanti setelah kita mengenal seperti itu, kita bisa membuat diagramnya, diagram atau histogramnya yang bisa diperoleh dari frekuensi dan titik tengah. Berikutnya, Mas. Nah, berikutnya kita akan mengenal rataan. Rataan itu kita mengalihkan kolom titik tengah tadi dengan kolom frekuensi, atau ya dibalik boleh. Frekuensi dikalikan dengan titik tengah. Masing-masing kelas itu dikalikan. Sesuai kelas masing-masing dikalikan, terus dimasukkan di kolomnya, yaitu kolom fx, ya. Yaitu perkalian frekuensi dengan titik tengah. Nah, di tabel kemarin kita sudah mencari toh, F kali X-nya masing-masing berapa, kelas pertama berapa, kelas kedua berapa, sampai kelas terakhir berapa, itu terus kita jumlahkan, ya. Nah, jumlah itu dibagi dengan banyaknya yang diteliti atau banyaknya murid tadi di dalam kelas, akan kita peroleh nilai rata-rata dari yang kita selidiki tadi, yaitu tinggi badan, ya tadi, ya. Rata-rata tinggi badan di kelas itu berarti jumlah dari semua fx masing-masing kelas dibagi n, boleh, ya, atau dibagi sigma frekuensi atau jumlah frekuensinya. Nah, ini di contoh di layar itu ketemunya adalah 5.256,5 dibagi 33 banyaknya siswa, ketemunya adalah 159,29. Oke, itu kalau dicari rata-ratanya dari data kelompok tadi. Ini perlu orek-orekan boten, ya? Pripun anak-anak? Ada yang mau bicara, silakan. Dari tabel distribusi ini tadi, ya.
Ini yang pertama ada kelas tadi. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya tadi ya. Terus tadi ada nilai tengah yaitu X. Kemudian ada frekuensi. Nah, frekuensi ini tadi dijumlah banyaknya murid kita dalam satu kelas. Tadi contohnya ada 33 ya. Nah, kemudian X dan F ini tadi dikalikan menjadi kolom berikutnya yaitu kolom Fx. Ini masing-masing dikalikan. Di kelas pertama ini berapa isinya, kelas kedua ini isinya berapa, dikalikan monggo. Dan seterusnya sampai kelas terakhir isinya berapa. Kemudian kita jumlah di sini nih. Ini sigmanya atau jumlahnya nih. Ini tadi ada 33, kemudian di sini itu ada sigma Fx-nya nih. Kita jumlahkan di sini. Dan nanti rumus rata-ratanya adalah ini simbol X rata-rata X bar sama dengan sigma dari Fx dibagi dengan sigma F. Itu untuk X rata-rata. Ya, kemarin kalian masing-masing kelas IPS 1, 2, 3 sudah membuat semua itu nggih. Ya, kembali ke PPT, Mas. Yang masih X rata-rata. Ya. Nah, sekarang seandainya kita akan mencari rata-rata tinggi badan tadi dengan menggunakan rata-rata sementara. Rata-rata sementara. Maka kita harus mencari selisih dari titik tengah dengan rata-rata. Itu dicari, disimbolkan dengan D, yaitu selisih rata-rata dengan titik tengah. Simbolkan D. Kemudian biasanya dalam soal pengerjaan, rata-rata sementaranya sudah diketahui. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke dalam rumus. X rata-ratanya adalah X rata-rata sementara ditambah sigma FD dibagi sigma F. D-nya tadi adalah selisih X dengan rata-rata. Jadi nanti kita akan membuat kolom lagi, yaitu kolom D. D itu selisih dari rata-rata dikurangi XI. Jadi nanti rata-ratanya apa dikurangi X masing-masing kelas, nanti hasilnya ditulis di sini. Nih, itu nanti ketemu, setelah ketemu kita jumlah juga nih, jumlahnya di sini. Nah, untuk contoh di layar itu kita menggunakan
rata-rata sementaranya adalah 160,5. Kembali slide ke-3, Mas. Nah, untuk D nggih tadi nggih. Kalau kita tadi ketemu rata-rata, gitu, kemudian kita mencari selisih dari rata-rata dengan X, maka di kelas pertama ketemu min 12 ya. Kelas keduanya ketemu min 8, kelas ketiganya ketemu min 4, terus kelas keempatnya berhubung sama itu. X rata-ratanya dengan X-nya sama berarti selisihnya 0 ya. Kemudian kelas berikutnya selisihnya 4, kelas berikutnya selisihnya 8, kelas terakhir selisihnya 12. Nah, kemudian kolom berikutnya kita masuk ke kolom F kali D, yaitu frekuensi kali D masing-masing kelas dikalikan. Untuk yang pertama itu ada ini 148,5 dikalikan min 12. Frekuensi 6 dikalikan min 12 ya. Kemudian yang berikutnya di berapa? 6 kali min 12 temunya berapa itu? Kemudian 3 kali min 8 min 24 ya. Kemudian 8 kali min 4 32 ini. Untuk yang kelas pertama salah ketik itu ya. Terus kelas ketiganya 5 kali 0 0 ya. Terus kelas ke berikutnya 3 kali 4-nya 12. Kemudian kelas berikutnya 5 kali 8, 40 ya. Yang 40, yang terakhir 3 kali 3. Ya, berapa? 3 kali 12, 36. Ya, ini nanti dari atas sampai bawah kalau kita jumlah adalah min 40. Min 40. Nah, nanti rata-ratanya kalau yang menggunakan sementara itu adalah X rata-rata sementara ditambah sigma FD dibagi dengan sigma F. Ini nanti ketemunya 160,5 ya tadi. 160,5 ditambah dengan min 40 ini tadi jumlahnya. Min 40 dibagi dengan 33. Nah, nanti hasilnya di sini dan di X rata-rata ini tadi harus sama ya. Toh nanti kalau ada selisih hanya selisih sedikit. Nah, coba itu dulu bisa
dipahami ya. Ke berikutnya tadi, Mas. Ya itu. Ya. Nah, ini tadi kita ketemu rata-rata sementaranya ini sudah diketahui ya. 160,5. Kemudian kita tadi mengisi kolom tadi dari yang min 72 sampai paling bawah tadi jumlahnya adalah min 40 diambil di sini. Kemudian ini tadi adalah F-nya. Jadi nanti kalau dihitung 160,5 dikurangi 1,21. Itu ya akan ketemu 159,29. Itu mencari rata-rata dengan menggunakan rata-rata sementara. Coba gimana? Ada yang masih bingung atau enggak? Kalau ada yang mau tanya, silahkan dibuka mic-nya, tanya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita tambah cara yang ketiga ya. Cara yang ketiga itu kita mencari rataan dengan menggunakan pengkodean, yaitu cara coding. Cara coding. Nah, cara coding nanti hampir sama dengan menggunakan rata-rata sementara tadi, cuman ini nanti rata-rata sementara ditambah rumusnya kurang plus ya ini ya. Oh, plusnya kelewatan ini. Rata-rata sementara ditambah sigma mu dibagi dengan sigma F dikalikan panjangnya kelas. Kembali ke tabel, Mas. Oke, kita akan mengistilahkan pengkodean, yaitu dengan kode ini tadi ada rata-rata sementaranya 160,5 toh. Oke, ini dibuat apa namanya? Kode di situ ini nanti selisihnya dengan rata-rata sementara nggak ada selisih ya. Berarti selisihnya 0. Terus nanti di sini mu-nya pakai mu boleh, pakai buku lain memakainya C. C dari singkatan kode atau coding. Kemudian nanti masing-masing ke atas dan ke bawah, kelas di atasnya menggunakan kode min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kemudian yang bawahnya juga menggunakan kode tapi plus ya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai kelasnya habis. Ini kebetulan rata-rata sementaranya di tengah. Jadi ke atas ke bawahnya sama. Cuman bedanya min dengan plus. Kemudian kita kalikan F ini tadi. Misalnya kelas pertama F6, kemudian kodenya min 3. Ini 6 kali min 3 ketemunya min 18 ya di sini ya. Saya ulang. Ini ada F-nya 6 dikalikan dengan kodenya min 3. 6 kali min 3 ketemunya min 18.
Kemudian kelas bawahnya juga gitu. Frekuensinya 3 dikalikan kodenya min 2 ketemunya min 6. Kelas bawahnya lagi frekuensinya 8, kodenya min 1, 8 kali min 1 ketemunya min 8. Ini di layar kursornya nggak jalan ya, Mas? Di sini tak? Sana enggak? Oke, dan seterusnya. Kemudian kalau kelas berikutnya frekuensinya 5, kodenya 0, 5 kali 0 yang ketemunya 0. Kelas berikutnya frekuensinya 3, kodenya 1, 3 kali 1 ketemu 3. Kemudian kelas berikutnya F-nya 5, kodenya 2, dikalikan 10. Kelas terakhir, frekuensinya 3, kodenya 3 juga, 3 kali 3, 9. Dari atas, F kali mu tadi, dijumlahkan ya. Dijumlahkan dari min 18, terus min 6, min 8, 0, 3, 10, 9, dijumlahkan, ketemulah min 10. Ketemu min 10, kita masukkan ke rumus yang menggunakan coding tadi. Untuk menggunakan coding X rata-rata dengan coding ya. Itu rumusnya X rata-rata akan sama dengan rata-rata sementara yang tadi ditambah dengan sigma FD, yaitu F kali codingnya dibagi F mu ya. F mu ya. Mu dibagi dengan sigma F dikalikan panjang kelasnya. Ini tadi akan sama dengan ini tadi kita membuat kolom lagi yaitu mu, kemudian kolom berikutnya adalah apa tadi? F kali mu ya. F kali mu. Nanti sini masing-masing kelas itu kalau kita jumlah ketemunya min 10 tadi. Jadi nanti kita masukkan ini 160 setengah ditambah min 10 dibagi dengan 33 dikalikan panjangnya kelas tadi, panjang kelas di sini sampai situ tadi 4 ya, dikalikan 4. Nah ini kalau kita hitung min 10 kali 4 itu sudah sama dengan yang ini tadi, min 40 per 33. Jadi nanti ketemunya juga sama. Jadi dengan menggunakan rata-rata langsung yang ini tadi, yang pertama, yang ini tadi ini sigma FE dibagi dengan sigma F, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua itu menggunakan rata-rata sementara, yaitu dengan selisih tadi ya,
selisih rata-rata dengan nilai tengah di jumlah sekian ini tadi, masukkan ke situ rata-rata sementara ini tadi ditambah dengan sigma FD dibagi sigma F, nanti akan ketemu sama. Kemudian cara yang ketiga ini dengan menggunakan coding, nanti menggunakan rata-rata sementara juga, ya sama ya. Sigma F mu ini tadi dibagi dengan sigma F dikalikan panjangnya kelas. Jadi menggunakan tiga cara itu nanti ketemunya ya harus sama. Ya, untuk sementara itu dulu. Kita hari ini menggunakan mencari rata-rata menggunakan coding dan menggunakan rata-rata sementara ya. Ya, itu kemarin belum kita pelajari. Kalau yang rata-rata sudah ya. Rata-rata langsung sigma Fx dibagi dengan sigma F sudah kita pelajari. Nah, untuk sekarang ini tadi ada materi baru, yaitu menggunakan rata-rata sementara dan menggunakan pengkodean, yaitu coding. Kembali tadi Mas, yang rataan tadi Mas. Bawahnya. Berikut. Nggak itu nggak. Jadi memakai tiga cara itu tadi sama ya. Nah, nanti silahkan dicoba-coba untuk masing-masing kelas. Itu kolomnya ditambah dengan kolom D, kemudian kolom FD. Kolom FD dijumlah, masukkan ke rumus, ketemu X rata-rata ya, menggunakan X rata-rata sementara yang sudah ditentukan. Kalau contoh ini menggunakan rata-rata sementaranya 160,5. Kemudian untuk menggunakan coding, itu kita juga mencari mu tadi, kode. Pada kelas yang ada rata-rata sementaranya, itu diberi kode 0. Kemudian yang kelas di atasnya min 1, kelas di atasnya lagi min 2, di atasnya lagi min 3, dan seterusnya. Di bawah kode 0 itu kelas bawahnya 1, kelas bawahnya lagi 2, kelas bawahnya 3, dan seterusnya. Kemudian dibuat kolom lagi, F mu, nah, terus dijumlahkan. Masukkan ke rumus rata-rata menggunakan coding, yaitu rata-rata sementara ditambah sigma F mu, jumlah F mu semua dibagi sigma F dikalikan P, panjangnya kelas. Nah, ketemunya 1, 2, 3 cara itu sama. Ya, nanti tinggal kalau ada soal itu soalnya minta yang mana ya, silahkan dijawab sesuai permintaan soal. Kalau bebas ya pilih salah satu cara yang paling gampang. Paling atas nampaknya yang paling gampang ya. Yaitu cuman menjumlahkan Fx semuanya dibagi banyak anggota. Oke, sementara itu dulu. Monggo ada pertanyaan boten. Kalau nggak ada ya selanjutnya ya, mumpung kita ketemu, PR-PR-nya nanti di rumah saja, untuk di sini nanti kita tanya jawab saja atau ya teori langsung. Berikut ya Mas, berikutnya. Udah ya, nggak ada pertanyaan ya.
Sekarang kita akan mencari modus. Modus yang kita definisikan kemarin adalah ukuran yang paling sering muncul ya kemarin. Kalau data tunggal, masing-masing anggota mewakili satu data, itu kemarin yang sering muncul ukuran berapa, itulah modus ya. Nah, modus nanti rumusnya tepi bawah kelas modus ditambah S1 dibagi S1 plus S2. Lah, di sini S1-nya itu apa? S1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas atasnya ya. Kemudian S2-nya itu selisih kelas modus dengan frekuensi bawahnya. Dikalikan P, panjang kelas. Pindah ke data tadi, Mas. Tabel-tabel. Okay. Nah, dari contoh tabel di layar, itu frekuensi yang terbanyak itu yang mana? Itulah ukuran tinggi badan yang sering kita jumpai di kelas ini, di kelas kita, atau di teman-teman kita. Yaitu frekuensinya yang paling tinggi 8 itu di kelas yang ketiga. Di kelas ketiga. Di kelas ketiga itu kan ada tepi bawah kelas ketiga. Tepi bawah kelas ketiga itu yang mana? Tepi bawah kelas ketiga, yaitu 154,5. Ini kursornya sing jalan di situ punya jenengan. Mas dituding ke tepi bawah kelas 3, Mas. 154,5. Kanan. Kanan, kiri. Bawahnya. Kiri. Bawah ya. Bawah. Ya, nah itu. Kirinya jalan kursornya. Nek laser ada, Mas. 154,5, ya. Kemudian di frekuensi kumulatif, ya. Kemarin frekuensi kumulatif, bukan kumulatif, tapi selisih, ya. Selisih frekuensi kelas ketiga dengan kelas kedua, yaitu 8 dengan 3. Selisihnya 5. Ya. Kemudian kelas ketiga dengan kelas keempat selisihnya 3. Nah, itu dimasukkan ke rumus tadi S1. Nah, berarti tadi 154,5 ditambah Oke, sekarang kita membahas modus ya. Modus. Ini tadi ada tabel kelas ya tadi ya.
kelas, kemudian ada frekuensi. Frekuensi tertinggi ternyata 8 ini tadi tertinggi. 8 di kelas 3. Kelas 3. Terus kelas 2-nya itu ada 3 dan 5. Ini frekuensinya 3, kelas 2, kelas 4-nya 5. Nah, di sini kan ada selisih ini kan. Selisih ini dan itu adalah S1 ya. Ini sama dengan 5 selisihnya. Kemudian selisih ini dan itu S2. Itu 3 ini selisihnya ya. Kemudian tadi ada tepi bawah juga tadi, tepi bawah kelas untuk kelas ketiga. Kelasnya nanti di sini semua ada. Tepi bawahnya tadi ada 154,5. Terus panjang kelas di sini tadi, panjangnya sini P-nya itu 4 nih. Jadi nanti modus itu akan sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah S1 dibagi S1 ditambah S2 dikalikan panjangnya kelas P. Ketemunya 154,5 ditambah ini tadi 5 dibagi dengan 5 ditambah 3 dikalikan 4. Jadi ketemu 154,5 ditambah 20 dibagi 8. Nah, nanti ketemunya harus di kelas ini ya. Modusnya nilainya itu harus di kelas itu. Kalau nanti ketemunya kok di luar kelas berarti perhitungan kita salah. Perhitungan kita salah, yang harus diteliti lagi. Nih, contoh di tadi modus tadi kita ketemu berapa tadi? Nah, ketemunya 157 ya. Ketemu 157. Yaitu 154,5 ditambah 2,5 ya. Ketemu 157. Nah, itu berarti sudah berada di dalam kelas itu ya. Kelas ketiga. Kelas ketiganya kan 155 sampai 158. Nah, ketemunya harus di dalam kelas itu. Antara 155 sampai 158. Jadi itu ketemunya adalah 157. Lah, berarti sudah benar nggih? Cuman rumusnya itu tadi TB plus dalam kurung kali P. Kurang plusnya ya itu nggih. Plusnya hilang terus. Nggih. Ada pertanyaan monggo silakan. Nah, kalau nggak ada, nggih. Berikutnya, Mas. Nah, nanti kita cara selanjutnya atau data selanjutnya kita mencari median, nggih. Median. Median nanti rumusnya adalah tepi bawah kelas median ditambah
separuh dari data kita yang ada. Kalau 33 ya diparuh. Oke, dikurangi F di kelas itu dibagi dengan banyaknya anggota dikalikan P. Itu hampir sama. Berhubung waktunya sudah hampir habis, ya ini yang belakang-belakang nanti kita pelajari sambil jalan. Dan sampai jam 9 Pak, Mas. Oke, Mas. Nah, sambil jalan, cuman ini diketahui saja median. Median itu apa toh? Nilai tengah. Nilai tengah itu sama saja kita menggunakan rumus kuartil. Rumus kuartil itu kuartil 1, 2, 3 itu ya hampir sama. Kuartil itu perempatan ya. Nah kalau kuartil 1 itu tepi bawah kelas kuartil 1 yaitu nilainya seperempat dari data yang ada yaitu 33/4. Dikurangi frekuensi kelas itu dibagi frekuensi yang ada dikalikan P. Nah, nanti kalau kita mencari kuartil 2 itu akan sama dengan kita mencari median. Sama ya. Kemudian ada kuartil yang ketiga itu nanti ya sama, yaitu frekuensi yang kita hitung 3/4 dari jumlah yang ada, anggota yang ada, yaitu 3/4 kali 33, itu hasilnya berapa, itu pada kelas berapa, yaitu nanti F-nya yang dipakai yang itu, dikalikan kelas. Oke, dan seterusnya itu nanti kita juga bisa mencari persentil dan lain sebagainya. Berikutnya, Mas. Nah, dari distribusi frekuensi tadi dapat dibuat histogram atau poligon frekuensi seperti itu. Nggih. Kalau kita hubungkan titik-titik tengahnya dengan sumbu mendatar, itu nanti menjadi poligon frekuensi. Kalau hanya menjejerkan batang-batangnya itu adalah histogram. Terus ya, Mas? Nah, histogram itu seperti yang atas itu, kemudian poligon frekuensi seperti gambar yang bawah. Berikut. Dari frekuensi-frekuensi yang ada tadi, bisa kita jumlahkan. Frekuensi yang pertama kali adalah 6, ditambah kelas berikutnya 3, menjadi 9. Ditambah berikutnya menjadi 17, tambah berikutnya menjadi 22, ditambah berikutnya menjadi 25, tambah berikutnya menjadi 30, dan terakhir menjadi 33, kelas terakhir. Itu namanya frekuensi kumulatif. Kalau dibuat tabelnya menjadi seperti gambar di layar ya. Kemarin kalian kan sudah mencari frekuensi kumulatifnya. Ada satu kelas yang belum kelewatan. Itu kalau digambar tabelnya, kurvanya seperti itu nih. Titik kelas sama titik jumlah frekuensinya. Jumlahnya sedikit-sedikit dari atas. Itu namanya frekuensi kurang dari. Berikut, Mas. Nah, kalau dibalik, kita jumlahkan dari bawah. Frekuensi kelas terakhir kan 3. 3 ditulis saja 3. Kemudian dijumlahkan dengan atasnya menjadi 8. Jumlah dengan atasnya menjadi 11. Dan seterusnya dijumlah dengan yang terakhir menjadi 33. Itu menjadi frekuensi kumulatif lebih dari. Lah, gambar yang seperti ini adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Yang frekuensi kumulatif itu diagramnya seperti itu disebut OGIF namanya. OGIF. Kalau yang tadi kurang dari itu OGIF positif namanya. Kalau yang lebih dari seperti ini itu OGIF negatif. Jadi semakin ke kanan semakin menurun, itu OGIF negatif. Kalau yang tadi semakin ke kanan semakin naik. Kalau yang ini semakin ke kanan semakin turun.
Berikut. Dan nanti terakhir kita akan mengenal namanya simpangan, yaitu ada simpangan rata-rata, kemudian ragam, varian, ya. Kemudian akar dari ragam adalah simpangan baku. Nah, itu nanti kita pelajari tahap demi tahap dengan menggunakan harga mutlak. Ya. Harga mutlak kemarin di kelas 10 sudah bisa ya. Masih ingat tak? Nanti selisih nilai tengah dengan nilai rata-rata masing-masing kelas dipositifkan, kemudian terus dijumlah, terus dibagi dengan F, itu namanya simpangan rata-rata. Kemudian kalau selisihnya itu tadi dikuadratkan, terus dikalikan F dijumlah menjadi ragam atau varian, kemudian diakar menjadi simpangan baku. Nah, rumusnya nanti diberikan sambil berjalan. Berikut, Mas. Dan nanti dari masing-masing itu tadi, data yang sudah diolah tadi bisa ditampilkan berbagai macam diagram. Yang pertama ini ada diagram lingkaran, gambarnya seperti itu. Lanjut. Diagram lingkaran yang bolong tengah seperti donat, seperti itu. Oke, lanjut. Diagram berikutnya ini hampir sama dengan histogram tadi. Kemudian bawahnya ada seperti roti roda diiris-iris, hasilnya seperti itu. Berikut. Atau semacam ini boleh. Berikut, Mas. Waktunya habis. Berikut. Atau diagram batang atau balok yang horizon juga boleh. Ini kelas satunya di bawah, kelas keduanya di atasnya, dan kelas terakhir di paling atas. Berikut, Mas. Pakai yang seperti ini boleh, dan lain sebagainya. Berikut. Dan lain-lain. Berikut. Ini sudah selesai. Nah, ini contoh dari kelas 12 IPS 3. Kalian kemarin sudah sampai seperti itu, nanti tinggal dilanjutkan. Ini sudah ketemu rata-ratanya, itu jumlah yang merah yaitu 2.130 itu dibagi 36. Di kelasmu kan 36 orang ya, jumlah efeknya itu. Bawahnya, Mas. Oh, itu tadi sudah. Berikut. Ya, ini kalau kalau membuat tabel yang lengkap tadi kesulitan, kita potong seperti ini aja juga boleh. Kita hanya butuh Fx dijumlahkan. 2.130 dibagi jumlah F36. Rata-ratanya selesai. Berikut, Mas. Nah, ini yang menggunakan dengan rata-rata sementara. Kalau di contoh di kelas IPS ini, rata-rata sementaranya kita ambil 70,5. Berarti kelas yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Kelas kelima. Itu selisihnya dikurangi tadi. 70,5 dikurangi atasnya min 8, di atas dikurangnya, terus dan seterusnya. Itu D-nya ketemu, kemudian titik tengah dikalikan D, ketemu yang paling kanan itu, kemudian dijumlah, ketemunya 408 min ya. Min 408, rumusnya adalah rataan menggunakan rata-rata sementara yaitu 70,5 ditambah min 408 dibagi 36. Ketemunya sama yang tadi. Berikutnya, Mas. Ini sebagai berikutnya lagi coding. Nah, ini contoh dari temanmu kelas IPS 3. Kalau menggunakan kode tadi,
Ini kodenya simbolnya C ya, kalau tadi mu. Ini buku lain ya. Ya, jadi rata-rata sementaranya 70,5. Kemudian kodenya itu 0, min 1, min 2, min 3, min 4 ke atas. Yang ke bawah 1 dan 2. Terus dikalikan, titik tengah kali kode, ketemu min 8, min 27, min 18, min 7, 0, dijumlahkan. Ketemunya 51. Itu rumusnya masuk rumus 70,5 ditambah 51 itu. Min 51 dibagi 36 dikalikan panjang kelasnya. Ketemunya sama. Nah, itu pekerjaanmu itu sebagai kesimpulan yang sudah kita pelajari hari ini. Dan nanti sambil berjalan kita materinya tambah-tambah dikit dan seterusnya. Kita sekian dulu, ketemu lagi di kesempatan lain insya Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya habis. Ya, sebelum meninggalkan Zoom, ada sesi presensi dan bidang screenshot kamera harap dibuka semua.